Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gesit Yuda Puji Arsono dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita hanturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan iman sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam pula tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah humanisme dan renaissance. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Effendi. Saya bertugas menjadi moderator pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Leni Oktavia, Mesyahani Muflihun, dan Salsabila Safa. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pertama yakni pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Leni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang humanisme. Humanisme merupakan istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda, yang memfokuskan dirinya pada solusi umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Secara konseptual, humanisme Islam dan Barat memiliki semangat untuk mendudukan manusia secara bermartabat, menghormati eksistensi mereka, dan menghargai hak-hak asasi mereka. Beberapa humanis terkenal antara lain, yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Yang kedua ada Erasmus. Desiderius Erasmus Rhetordoramus 28 Oktober 1466 sampai 12 Juli 1536 dikenal sebagai Erasmus atau Erasmus dari Rotterdam, adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademisi klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Di kalangan humanis, ia dijuluki Pangeran para Humanis dan disebut mahkota kemuliaan para humanis Kristen. Erasmus wafat secara mendadak di Basel pada tahun 1536 ketika sedang bersiap untuk kembali ke Brabant, dan dimakamkan di Basel Military Cathedral terdahulu kota tersebut. Yang terakhir ada Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada client-centered. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapi selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Rogers merupakan seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik
sebelum menginjak TK. Dengan pendidikannya yang sangat ketat secara religius serta lingkungannya sebagai anak altar di rumah pendeta, Jimpli, ia menjadi seorang yang terisolasi, independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah di dunia praktis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Leni. Langsung saja ke pembawa materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Meisha Hanim Muflihun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu humanisme yang dibagi kepada dua aliran. Yang pertama, ada humanisme di dunia Islam atau humanisme keagamaan. Humanisme ini berakar dari tradisi Renaissance, pencerahan, dan diikuti banyak seniman, umat Kristen garis tengah, dan para cendekiawan dalam kesenian bebas. Pandangan mereka biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Manusia dalam pandangan Islam adalah tokoh sentral yang banyak disebut oleh Al-Quran. Kitab suci ini, selain sebagai petunjuk hidup dan penjelasan bagi manusia yang membicarakan berbagai hal, juga sangat memuliakan kedudukan manusia. Sebagai khalifah Allah, sudah barang tentu manusia dituntut memiliki berbagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam rangka memakmurkan bumi serta mengolah dan mengelola berbagai kekayaan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sehingga berhak menyandang predikat sebagai ibadullah as-solihin yang layak mempusakai bumi. Akan tetapi, di samping potensi positif dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, manusia juga punya potensi negatif, dan kelemahan-kelemahan. Kebebasan berkehendak dan bertindak yang dimiliki manusia memungkinkan dirinya untuk memilih potensi mana yang akan dikembangkannya. Jika ia lebih suka mengembangkan potensi negatifnya, maka derajat kemuliaannya sebagai khalifah Allah akan tereduksi, bahkan bisa terhempas hingga level terbawah. Dalam posisi ini, yang berkembang pada diri manusia bukanlah karakter insania atau kemanusiaan, melainkan watak bahimia atau kebinatangan, bahkan bisa lebih hina dari itu. Kemudian, yang kedua ada humanisme di dunia barat, atau yang biasa disebut juga sebagai humanisme sekuler. Humanisme di dunia barat, lahirnya humanisme ini dimotori oleh para filsuf barat, dilatar belakangi oleh pertentangan mereka dengan para pemimpin gereja. Di samping juga dipengaruhi oleh peradaban Yunani dan Islam terhadap pikiran-pikiran kefilsafatan mereka tentang manusia. Humanisme ini mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme ini juga percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini menganggap bahwa mereka merupakan jawaban atas perlunya sebuah filsafat umum yang tidak dibatasi perbedaan kebudayaan yang diakibatkan adat istiadat dan agama setempat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Meisha. Lanjut ke pembawa materi yang selanjutnya, yakni saya sendiri. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Renaissance. Dalam bahasa Latin, Renaissance berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan 16, istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal dan dikembangkan oleh J. Bicard untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme. Kebangkitan kebudayaan antik
penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Batas yang jelas mengenai kapan dimulainya penghabisan abad pertengahan sulit ditentukan. Yang dapat ditentukan ialah bahwa abad pertengahan itu telah selesai tatkala datangnya zaman Renaissance. Pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat terbatas. Perkembangan sains sulit terjadi, juga perkembangan filsafat. Bahkan karya filsafat saat itu sulit ditemukan. Nah, di dalam perenung mencari alternatif itu orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas, pemikiran tidak dikungkung, sains maju, yaitu zaman peradaban Yunani kuno. Usaha ini sebenarnya telah dimulai di dalam karya orang-orang Italia di dalam kesusastraan, misalnya pada Petrarca dan Boccaccio. Dalam abad ke-14 dan ke-15 di Italia muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Mereka telah melihat pada periode pertama bahwa kemajuan itu telah terjadi ketika itu dunia barat telah biasa membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu ancient, medieval, dan modern. Pada zaman ancient atau zaman kuno itu mereka melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi babak sejarah peradaban menjadi 4, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Menurut Jules Michel, sejarawan Prancis terkenal yang disebut di atas, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Dialah yang mula-mula menyatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Sejarawan ini diikuti oleh Jacob Butkendi yang menginterpretasikan Renaissance sebagai periode sejak Dante sampai Michelangelo di Italia, yang merupakan kelahiran spirit modern dalam transformasi idea dan lembaga-lembaga. Pendirian bukan ini kelak ditentang oleh orang-orang yang mempelajari abad pertengahan. Mereka meragukan peletakan tahun yang dikemukakan oleh Burckhardt itu. Dari berbagai perdebatan tentang Renaissance yang dapat diambil ialah bahwa Renaissance ialah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Perkembangan itu terutama sekali dalam bidang seni, lukis, dan sastra, akan tetapi di antara perkembangan itu terjadi juga perkembangan dalam bidang filsafat. Renaissance telah menyebabkan manusia mengenali kembali dirinya, menemukan dunianya. Akibat dari sini ialah munculnya penelitian empiris yang lebih giat. Jadi ciri utama Renaissance ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama, empirisme, dan rasionalisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja ke pembawa materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Safa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi Renaissance. Tokoh penemu bidang sains pada masa ini ialah Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543.
Johannes Kepler, dari Galileo Galilei. Semuanya hidup pada zaman Renaissance, baik bagian tengah maupun bagian akhirnya. Zaman ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan ini ialah manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja atau Kristen, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Jadi, ciri utama Renaissance ialah humanisme. Individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional berkembang. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya atau zaman modern. Jadi, zaman modern filsafat didahului zaman Renaissance. Sebenarnya secara esensial, zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance adalah pada filsafat modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Pada filsafatnya kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau Renaissance, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tokoh pada masa Renaissance. Yang pertama, Dante Alighieri. Dante Alighieri 1265 sampai 1321. Dante lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze, berasal dari keluarga kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze, ingin negaranya dapat merdeka dari pengaruh 3 kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan, Spanyol, dan Prancis. Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral Kepausan yang dinilai tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul De Monarchia, yang berisi tentang kedudukan dan keabsahan Sri Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik. Yang kedua, Lorenzo Valla, lahir di Roma pada tahun 14.005 dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Hasil karyanya antara lain adalah De Volupte atau Kesenangan yang terbit pada tahun 1440, yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia itu mati raga atau askese dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Buku yang berjudul Deliberatio Arbitrio atau Keinginan Bebas yang mengatakan individualitas manusia berakar pada kebesaran dan keunikan manusia. Judul buku De Falso Credita et Meti Constantini berisi tentang donasi hadiah kepada Sri Paus oleh Kaisar Konstantinus sebenarnya palsu, sebab dari sudut bahasa donasi itu jelas bukan gaya bahasa abad ke-4, melainkan abad ke-8. Selanjutnya, Niccolò Machiavelli, filsuf politik Italia. Niccolò Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum. Pada usia 29 tahun, Machiavelli memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan sipil Florence. Selama 14 tahun sesudah itu, dia mengabdi kepada Republik Florentine dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya, melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Hasil karyanya yang paling masyhur adalah The Prince, Sang Pangeran, ditulis tahun 1513, dan The Discourses upon the First 10 Books of Titus, pembicaraan terhadap 10 buku pertama Titus Livius. Di antara karya-karya lainnya adalah The Art of War, Seni Berperang, History of Florence atau Sejarah Florence, dan La Madrigala atau suatu drama yang bagus, kadang-kadang masih dipanggungkan oleh orang. Yang selanjutnya, Boccaccio. Giovanni Boccaccio lahir di Certaldo, Italia tahun 1313 dari seorang pedagang yang berasal dari Firenze. Hasil karyanya antara lain
cerita epos seperti Thebaid atau Aenid, prosa seperti Ameto, puisi seperti Amoroso, Visione, dan Ninfale Fiosalan. Yang selanjutnya Francesco Petrarca, lahir pada 20 Juli 1304 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal serba naturalis, polos, dan apa adanya. Salah satu ungkapannya pada alam dituangkan dalam karya lukis yang diberi nama Ikaros. Dan yang terakhir, Desiderius Erasmus. Erasmus lahir pada 27 Oktober 1466 di Gouda. Ibunya bernama Margaret. Setelah lulus dari sekolah atas, ia melanjutkan ke Biara Agustin di Stin hingga menjadi pastor, kemudian melanjutkan ke Universitas Paris. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Salsabila Safa. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Melangkah ke acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kawan-kawan, saya sebagai moderator meminta maaf jika adanya kesalahan dalam berbicara. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.